Kalau kita melihat seperti soal utang, saya ingin mengatakan begini. Nih, tadi, kuno kalau nggak hitam. Saya mau bilang sama Anda. Kawasan Eropa, Uni Eropa, Skandinavia sudah berkembang. Mereka mengganti istilah crowded fund. Mereka sudah mengganti, bahkan beberapa negara-negara Eropa dengan model crowded fund itu mereka berganti dengan model bagaimana menggunakan pengumpulan dana masyarakatnya dipakai untuk model berbagi. Saham tidak 0,0 sekian% pun dikasih. Nggak ada. Di Malaysia juga berkembang posisinya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa sesungguhnya banking system itu adalah sistem yang berbasis pada keserakahan. Ada juga keinginan teman-teman BUMN yang diam-diam sadar bahwa model utang itu model kuno. Kenapa? Karena itu model penjajahan, model imperialisme. Lewat hutang itulah sesungguhnya yang saya bilang 5I. Ada invasi, ada infiltrasi, ada intervensi, ada intimidasi, ada yang namanya inflasi. 5I itu yang dipakai oleh asing. Kok ya pemerintah tuh nggak pakai otak bahwa 5I itu tetap dijalankan? Per Mei 2021, jumlah hutang negara secara menyeluruh adalah 415 miliar 627 juta. Pemerintah sendiri punya utang 206 miliar 220 juta. Yang menarik, dari jumlah hutang ini... Bisa dirupiahkan nggak itu? Biar ada gambaran. Kalikan saja 14.400. Kurang lebihnya begitu gitu. Sekitar 6 ribuan posisinya lebih gitu. Posisi kali-kalikan seperti itu. Nah, triliun posisinya. 6.000 triliun ya? Iya, 6.000 sekian triliun ya posisinya. Utang BUMN 5.000 triliun. Iya. Okay. Jadi kalau kita lihat dari 415 miliar 627 juta US dollar, pertanyaannya apakah pemerintah selalu menyatakan utangnya aman? Mari kita buktikan apakah ini aman atau tidak. Mari kita buktikan. Yang pertama adalah kalau dilihat dari angka jumlah hutang dalam bentuk US dollar 275 miliar US dollar, 432 juta. Anda kalau mau bantah data saya, bantah dua institusi ya, bantah BI sama bantah Kementerian Keuangan. Saya ulang ya, kalau mau bantah angka saya, bantah Kementerian Keuangan dan bantah BI. Jadi jangan bukan bantah saya, karena sumber saya valid posisinya. Jumlah dalam bentuk US dollar, dan ini sumber pertama kerentanan. Saya ulang, ini sumber, nanti akan ketama ke Garuda, akan kena ke Garuda. Sumber utama kerentanan itu adalah karena utang yang diciptakan oleh pemerintah sebesar bentuk US dollarnya adalah 275 miliar US dollar 432 juta atau 66,27%. Kalau pakai kajian ekonomik, Anda sesungguhnya sudah menggambarkan bahwa fundamental makro Anda bukan sekedar rentan tapi rapuh. Karena Anda akan mudah sekali dimainkan oleh namanya situasi perekonomian tadi. Nah, apakah ini angka yang bisa kita lihat membaik atau meningkat posisinya? Kalau dilihat dari awal Joko Widodo berkuasa, saya ambil Januari 2015, angka pertamanya 69,7%. Tetapi dilihat dari segi jumlah posisinya harus dibandingkan berapa persen asing memiliki posisinya atas posisi utang itu posisinya. Nah, saya ngambil data yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Tadi saya buka dengan kata-kata perang ekonomi. Dalam sebuah seminar di Kepolisian Republik Indonesia dengan pembicara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, Menko Luhut Binsar Panjaitan, saya bertanya begini pada Menteri Keuangan. Bu, kalau Amerika melakukan deglobalisasi, kenapa Indonesia tetap melakukan globalisasi?
Menarik kan pertanyaannya? Bagaimana Indonesia tetap melakukan globalisasi di tengah dalam suasana global pandemik? Tidak ada satu negara pun yang tetap melakukan globalisasi. Hanya Indonesia yang melakukan globalisasi posisinya. Sayang saya tidak memperoleh jawaban yang cukup memuaskan. Dan saya anggap itu gambaran orientasi pemikiran dan akhirnya beraplikasi pada orientasi kebijakan. Nah, kalau diambil dalam perspektif itu, maka sesungguhnya angka yang muncul pada 66,27% sebagai komponen bentuk US dollar, dia menunjukkan juga gambaran kerentanan posisinya. Kerentanan kedua adalah karena Indonesia menyandarkan banyak pada ekspor. Dan kalau pakai ekspor menurut Gubernur Bank Indonesia saat itu, ya kita ekspor seperti sekarang diakui sebagai ekspor barang mentah. Saya bilang kalau ekspor barang mentah berarti ini sama dengan ekonomi penjajahan. Anda tahu berapa jumlah ekspor terhadap utang? Jumlahnya adalah utang terhadap ekspor 215,08%. Di awal Joko Widodo berkuasa, Bung Arya Sinulinga. Di awal berkuasa, jumlahnya adalah 136,59%. Jadi utang dibanding dengan ekspor, di awal Joko Widodo berkuasa 136,59%, dalam posisi Mei 2021 jumlahnya 215,08%, kerentanan kedua. Artinya, saya ingin mengatakan Anda tidak menghasilkan dolar yang cukup. Di tengah Anda punya kebutuhan akan dolar untuk bayar pokok dan bayar bunga. Itu kerentanan kedua. Kerentanan ketiga yang selalu dianggap aman. Posisi utang terhadap PDB sekarang adalah 39,41%. Mereka selalu bilang ini aman. Saya akan mengatakan begini. Ketika Jepang dan Amerikanya dia jadi contoh punya pertanyaan. Jepang itu berutang dalam bentuk apa? Kepada siapa dan dalam bentuk apa? Amerika itu berutang dalam bentuk apa dan kepada siapa? Kajian ekonomi makro di seluruh dunia, ketika sebuah negara berhutang dalam bentuk denominasi, bukan mata uangnya sendiri, sesungguhnya dia rentan. Jadi walaupun Amerika katakan 131%, Jepang 112% posisinya, tapi karena dia berhutang dalam denominasinya sendiri, dalam US dollar, dia safe, mereka aman. Begitu juga yang namanya Jepang, yang 127% tadi posisinya. Jadi kita nggak bisa ngelihat sesederhana seperti penjelasan tadi. Ada konstruksi besar di mana posisi dalam pandangan saya, soal akhirnya hitungan payment system di Indonesia, sistem pembayaran Indonesia, itu Indonesia akan terkena terdikte. Sementara ini memang payment system kita masih utuh, karena masih tetap di bawah BI. Tapi dalam kerangka IT, apalagi BI sudah masuk ke digital banking per currency posisinya, hati-hati kita di sini, kita ngelihatnya. Saya tertarik di sini karena saya orang pertama yang sibuk-sibuk bicara kayak gini dan orang lain masih belum mengerti tentang di belakang digital currency ini kayak apa dalam konstruksi dengan yang namanya payment system. Itu catatan saya yang pertama. Yang berikutnya mesti dilihat, kalau kita melihat seperti soal utang, saya ingin mengatakan begini. Nih, tadi, kuno kalau nggak hitam, saya mau bilang sama Anda. Kawasan Eropa, Uni Eropa, Skandinavia, sudah berkembang, mereka mengganti istilah crowded fund. Mereka sudah mengganti. Bahkan beberapa negara-negara Eropa dengan model crowded fund itu mereka berganti dengan model bagaimana menggunakan pengumpulan dana masyarakat yang dipakai untuk model berbagi. Saham tidak 0,0% pun ini dikasih. Nggak ada. Di Malaysia juga berkembang posisinya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa sesungguhnya sistem banking system itu adalah sistem yang berbasis pada keserakahan. Nah, model keserakahan itu yang sekarang sedang dihajar habis. Saya naikin sedikit. Diulangi Bang tadi. Banking system itu sistem keserakahan. Sistem keserakahan. Saya mau bilang sama Anda, Refli, saya naikin dalam perspektif yang namanya pertarungan keilmuan. Di Amerika muncul yang namanya Modern Monetary Theory, Institute New Economic Thinking. Mereka mulai menanggalkan yang namanya riba itu. Kenapa? Karena mereka melihat, ternyata tingkat suku bunga 0% itu ya sudah ditinggalkan. Makanya Jepang memberlakukan negative interest rate. Swiss memberlakukan negative interest rate sebagai upaya pemulihan ekonomi. Dan kemudian mereka mengembangkan model yang namanya perbankan tidak lagi dalam model yang namanya model seperti itu, tapi model bagi hasil. Model bagi hasil. Anda tahu, beberapa pejabat negara ke satu tempat datangnya cuma satu. Dari mulai menterinya, gubernurnya, sampai bupatinya, sampai para dirjennya, ke lokasi produksi bagi masyarakat itu cuma satu kerjanya, nawarin riba.
Padahal di tempat itu di mana saya memanage-nya, itu nggak ada riba. Dan mereka berkembang dengan nyaman. Tapi menteri sampai dengan bupatinya nawarinnya riba. Padahal mereka ribut dengan yang namanya kapitalis asing itu karena riba. Kebayang nggak sama Anda? Saya ingin mengatakan, di BUMN yang mereka sekarang kelola, sesungguhnya ada satu, saya nggak usah sebut nama BUMN karena buat saya rahasia. Ada satu BUMN yang ingin mengembangkan model bagi hasilnya. Mereka datang, mereka datang pada Ihsanuddin Nursi. Bang, bagaimana caranya agar kita bisa menerapkan model bagi hasil sehingga semuanya itu memperoleh manfaat dan manfaat marginnya di atas internal rate of return. Itu fact, itu fakta. Jadi ada juga keinginan teman-teman BUMN yang diam-diam sadar bahwa model utang itu model kuno. Kenapa? Karena itu model penjajahan. Model imperialisme. Lewat hutang itulah sesungguhnya yang saya bilang 5I. Ada invasi, ada infiltrasi, ada intervensi, ada intimidasi, ada yang namanya inflasi. 5A itu yang dipakai oleh asing. Kok ya pemerintah tuh nggak pakai otak bahwa 5I itu tetap dijalankan. Saya mau bilang sama Anda terakhir. Sebagai penutup. Apa artinya ketika Bank Dunia memberikan pinjaman 400 juta US dollar dengan kalimat untuk mengatasi kerentanan keuangan Indonesia. Terjemahkan secara keuangan. Terima kasih.